Ibu bapak saudara-saudari, kembali kita bersama-sama di dalam suasana Paskah ini untuk dapat membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari sebelumnya kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam suasana Paskah yang berbeda ini Tuhan, ketika kami merayakannya hanya di dalam kehidupan keluarga, tidak bersama-sama dengan saudara-saudari kami seiman lainnya. Tetapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir bersama-sama dengan kami dan menyatukan kami di dalam kasih setiamu dan juga di dalam iman yang senantiasa kami nyatakan kepadamu. Dan saat ini kami hendak kembali membaca mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin memaknai kebangkitan-Mu itu. Oleh karena itu, mari Tuhan yang bekerja atas kami. Supaya setiap firman Tuhan itu sungguh dapat membarui harapan kami dan juga membarui kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami mendengarkan. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus yang bangkit itu, kami berdoa. Amin. Bu Bapak Saudara-saudari, kita akan bersama-sama membaca bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12 di bawah terang tema Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Tema Paskah untuk tahun 2020 ini. Saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang bukan hanya bersedia membaca tapi dapat mendengarkan, merenungkan, memelihara dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah cerita. Ada seorang pria turun dari sebuah mobil mewah yang diparkir di depan kuburan. Pria itu berjalan menuju pos penjaga kuburan. Setelah memberi salam, pria yang ternyata adalah sopir itu berkata kepada penjaga kuburan, "Pak, maukah Anda menemui wanita yang ada di mobil itu? Tolonglah Pak, karena para dokter mengatakan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi."
Penjaga kuburan itu menganggukkan kepalanya tanda setuju dan ia segera berjalan di belakang sopir itu. Seorang wanita lemah dan berwajah sedih membuka pintu mobilnya dan berusaha tersenyum kepada penjaga kuburan itu. Dan wanita ini berkata, "Saya Nyonya Stephen. Saya yang selama ini mengirim uang setiap 2 minggu sekali kepada Anda. Saya mengirim uang itu agar Anda dapat membeli seikat kembang dan menaruhnya di atas makam anak saya. Saya datang untuk berterima kasih atas kesediaan dan juga kebaikan hati Anda. Saya ingin memanfaatkan sisa hidup saya untuk berterima kasih kepada orang-orang yang telah menolong saya." Oh, jadi Nyonya yang selalu mengirim uang itu? Nyonya, sebelumnya saya minta maaf kepada Anda. Memang uang yang Nyonya kirimkan itu selalu saya belikan kembang. Tetapi saya tidak pernah menaruh kembang itu di pusara anak Anda, jawab penjaga kuburan itu. Apa? Maaf? Tanya wanita itu dengan gusar. Lalu penjaga kuburan berkata, "Ya Nyonya, saya tidak menaruh kembang itu di sana karena menurut saya orang mati tidak akan pernah melihat keindahan seikat kembang. Karena itu setiap kembang yang saya beli saya berikan kepada mereka yang ada di rumah sakit, kepada orang miskin yang saya jumpai, atau mereka yang sedang bersedih. Orang-orang yang demikian masih hidup, sehingga mereka dapat menikmati keindahan dan keharuman kembang-kembang itu, Nyonya." Wanita itu terdiam, kemudian ia mengisyaratkan agar sopirnya segera pergi. 3 bulan berselang, seorang wanita cantik turun dari mobilnya dan berjalan dengan anggun ke arah pos penjaga kuburan yang sama. Wanita ini berkata, "Selamat pagi. Apakah Anda masih ingat saya? Saya Nyonya Stephen. Saya datang untuk berterima kasih atas nasihat yang Anda berikan beberapa bulan yang lalu. Anda benar bahwa memperhatikan dan membahagiakan mereka yang masih hidup jauh lebih berguna daripada meratapi mereka yang sudah meninggal. Ketika saya secara langsung mengantarkan kembang-kembang itu ke rumah sakit atau ke panti jompo, kembang-kembang itu tidak hanya membuat mereka bahagia, tetapi saya juga turut bahagia. Sampai saat ini para dokter tidak tahu mengapa saya bisa sembuh. Tetapi saya benar-benar yakin bahwa sukacita dan pengharapan adalah obat yang telah memulihkan saya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu mungkin hanya sebuah cerita. Dan saya yakin bahwa semua di antara kita pasti pernah yang namanya berharap. Umumnya berharap untuk mendapat sesuatu. Mendapat rumah misalkan, mendapat pekerjaan, mendapat berkat, mendapat kebahagiaan, mendapat kesembuhan dan lain sebagainya. Bila mana kita memiliki harapan, maka sebetulnya sudah dapat dipastikan terdapat perubahan dari kondisi yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Berharap sembuh, berarti kondisi sebelumnya memang sedang sakit. Berharap punya rumah, berarti sebelumnya memang tidak punya rumah. Dan seterusnya. Dari sini kita mendapat nilai bahwa sebuah harapan bersifat positif dan baik adanya. Jarang orang memiliki pengharapan untuk hidupnya jadi lebih buruk. Jikalau ada, itu bukan harapan namanya, tapi putus asa. Nah, itulah yang terjadi dengan para murid. Dalam bacaan kita tadi khususnya disebutkan dalam ayat 10 dan 11, perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kita lihat, begitu kontras antara sikap yang dinyatakan oleh para perempuan yang memberitahu kebangkitan Kristus dengan sikap para rasul yang menerima kabar mengenai kebangkitan Kristus. Sikap para perempuan ketika memberitakan kebangkitan itu justru memberi pengharapan bagi para rasul supaya mereka bisa keluar dari keadaan yang terpuruk. Namun para rasul itu justru menerimanya dengan sikap putus asa sehingga mereka menganggap bahwa berita kebangkitan itu omong kosong. Padahal para rasul adalah orang yang sering dan selalu bersama-sama dengan Yesus sepanjang kehidupan Yesus. Kenapa mereka
yang tidak percaya akan kebangkitan. Bukankah mereka sudah diberitahu oleh Yesus bahwa anak manusia akan menderita, akan mati, dan bangkit pada hari ketiga? Untung masih ada sosok Petrus yang cepat-cepat pergi ke kubur untuk membuktikan perkataan para perempuan ini. Di sini pentingnya kita harus memiliki sikap seperti para perempuan ini. Dengan memberitakan kebangkitan Yesus, mereka bukan hanya sedang memberitahu peristiwa real yang sedang terjadi, tapi juga sedang memberikan pengharapan bahwa melalui kebangkitan tersebut, maka hidup para rasul itu bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang asalnya takut dan hanya berdiam diri di ruangan menjadi berani untuk keluar. Yang asalnya menyendiri, merasa bersalah ketika tidak mampu melindungi Yesus sang guru mereka, jadi berani keluar dari ketakutan itu. Karena peristiwa kebangkitan akan membawa pengharapan pada kehidupan yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat yang percaya kepada kebangkitan Kristus sejatinya adalah umat yang berpengharapan pada Kristus. Saat ini kita merayakan Paskah bukan sedang merayakan kebangkitan Kristus pada masa lalu, tapi justru sedang merayakan makna dari kebangkitan Kristus yang terjadi pada masa lalu itu. Kita sedang merayakan makna kebangkitan di masa kini dan masa yang akan datang, makna dari kebangkitannya. Kebangkitan Kristus tidak lagi sedang kita ingat-ingat peristiwanya, tetapi sedang kita maknai dan kita kerjakan maknanya tersebut. Karena kebangkitan Kristus harusnya juga membangkitkan kita supaya kita memiliki pengharapan bahwa di depan sana terdapat kehidupan yang jauh lebih baik. Paskah sejatinya adalah melewati, Passover sudah lewat. Apa yang sudah lewat yaitu penderitaan dan kematian. Lalu setelah lewat apa? Ya ada kehidupan di sana. Maka dari itu Paskah seharusnya memberikan sebuah pengharapan yang penuh dengan pembaharuan yang mendatangkan kehidupan. Terlebih kita sedang berjuang bersama untuk dapat melewati masa-masa kelam, masa-masa sulit melalui pandemi COVID-19 ini. Paskah kali ini sungguh kontekstual, sungguh sesuai dengan keadaan. Ketika COVID-19 membawa kita pada kematian, membawa manusia pada kematian, tetapi Yesus membawa kita pada kehidupan. Percaya, melalui kebangkitannya ada harapan akan kehidupan, sehingga kita jadi tidak berputus asa seperti para murid. Kita boleh saja prihatin dengan apa yang telah terjadi, tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di dalam harapan terdapat sebuah keyakinan, di dalam harapan terdapat sebuah upaya. Karena itu mari kita serukan pengharapan tersebut kepada semua orang, khususnya mereka yang saat ini sedang berjuang di rumah sakit untuk sembuh dari sakitnya, dan juga mereka yang mengobati orang yang sakit. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Demikian Paulus menyampaikannya pada kita. Saya ingin mengakhiri renungan ini. Ketahuilah, pengharapan akan selalu membawa kita pada kehidupan. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.